Epistemologi filsafat barat. Seperti diketahui bahwa, epistemologi merupakan cabang filsafat yang mengkaji tentang pengetahuan yang menyelidiki beberapa aspek seperti apa itu pengetahuan, sumber dan validnya pengetahuan. Begitu juga dengan epistemologi filsafat barat, yaitu cabang filsafat yang secara sistematis mempelajari hakikat, sumber, lingkup, dan validitas pengetahuan dalam tradisi pemikiran barat, di mana epistemologi filsafat barat berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan mendasar seperti, apa itu pengetahuan, bagaimana kita memperoleh pengetahuan, apa yang dapat kita ketahui, bagaimana membedakan pengetahuan yang benar dengan cuma keyakinan, seberapa yakin kita terhadap pengetahuan, apa batasan pengetahuan, dan lain sebagainya. Epistemologi barat memiliki sejarah perkembangan yang panjang dan kaya, dipengaruhi oleh berbagai pemikir dan aliran, mulai dari zaman Yunani kuno hingga era kontemporer. Beberapa ciri khas yang seringkali diasosiasikan dengan epistemologi barat meliputi peranan akal dan indera, pencarian kepastian dan kebenaran, kritis dan skeptis serta pluralitas epistemologi. Untuk itu, sebagai pembuka sorotan dalam saluran kali ini, mari kita lihat sejarah singkat epistemologi filsafat barat, dan selanjutnya ciri dan aliran utama epistemologi filsafat barat serta kritikan-kritikan terhadap epistemologi filsafat barat. Sejarah epistemologi filsafat barat. Melihat sejarah epistemologi filsafat barat ini bertujuan untuk memahami bagaimana epistemologi filsafat barat menjadi disiplin ilmu yang kita kenal saat ini. Sebenarnya, benih-benih pemikiran epistemologi sudah ditemukan dalam filsafat Yunani kuno, di mana Plato pada abad ke-5 hingga ke-4 sebelum Masehi sering dianggap sebagai salah satu tokoh kunci yang meletakkan dasar bagi epistemologi sebagai bidang kajian yang serius. Dalam dialog-dialognya seperti Theaetetus dan Meno, Plato secara eksplisit membahas pertanyaan-pertanyaan tentang hakikat pengetahuan, perbedaan antara pengetahuan dan opini, serta bagaimana kita memperoleh pengetahuan. Plato juga mengembangkan teori forms atau ide yang memiliki implikasi epistemologi yang mendalam. Meskipun Plato tidak menggunakan istilah epistemologi, pertanyaan dan konsep yang diajukan menjadi pondasi bagi perkembangan disiplin epistemologi di kemudian hari. Setelah Plato, pada abad ke-4 sebelum Masehi, Aristoteles juga memberikan kontribusi penting dalam memahami proses epistemologi melalui pengamatan terhadap dunia empiris dan pengembangan logika. Meskipun fokus utama Aristoteles bukan pada epistemologi, namun karyanya tentang logika dan metode ilmiah sangat memengaruhi cara filsuf selanjutnya berpikir tentang bagaimana pengetahuan diperoleh dan divalidasinya. Terlepas dari Plato dan Aristoteles sebagai peletak batu pertama, epistemologi sebagai disiplin filsafat yang berdiri sendiri dan memiliki fokus yang jelas baru muncul secara lebih eksplisit pada periode filsafat modern, kurang lebih pada abad ke-17 dan seterusnya. Beberapa tokoh kunci yang berperan penting dalam menjadikan epistemologi sebagai disiplin yang sentral dalam studi filsafat barat di antaranya yaitu, René Descartes, John Locke dan Immanuel Kant. René Descartes tahun 1596 sampai tahun 1650. Bapa filsafat modern ini menjadikan pertanyaan tentang kepastian pengetahuan sebagai titik awal filsafatnya. Melalui metode keraguan sistematis, Descartes berusaha menemukan fondasi yang tidak tergoyahkan bagi pengetahuan. Pemikirannya tentang akal sebagai sumber pengetahuan yang jelas dan pasti sangat memengaruhi perkembangan epistemologi. John Locke tahun 1632 sampai tahun 1704. Sebagai seorang empiris, Locke berpendapat bahwa seluruh pengetahuan berasal dari pengalaman indrawi. Karyanya Essay Concerning Human Understanding secara sistematis menganalisis asal-usul, batas-batas, dan validitas pengetahuan manusia berdasarkan pengalaman, sehingga pandangannya menjadi landasan bagi tradisi empirisme dalam epistemologi. Sedangkan Immanuel Kant tahun 1724 sampai tahun 1804 melakukan sintesis revolusioner antara rasionalisme dan empirisme. Dalam karyanya Critique of Pure Reason, Kant berargumen bahwa pengetahuan adalah hasil kerjasama antara pengalaman dan struktur kognitif bawaan akal. Pemikirannya tidak hanya menjawab perdebatan antara rasionalisme dan empirisme tetapi juga menetapkan agenda baru bagi epistemologi. Selanjutnya setelah Kant, epistemologi filsafat barat terus berkembang dengan munculnya berbagai aliran dan perspektif baru, seperti idealisme Jerman,
pragmatisme, positivisme logis, filsafat analitik, dan epistemologi naturalis. Sehingga epistemologi menjadi salah satu cabang utama filsafat yang diajarkan dan diteliti secara luas di universitas-universitas di seluruh dunia sampai sekarang. Hingga saat ini, epistemologi tetap menjadi bidang studi yang vital dan relevan. Para penggiat filsafat terus bergulat dengan pertanyaan dasar tentang pengetahuan dalam konteks perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan perubahan sosial. Epistemologi tidak hanya relevan dalam filsafat tetapi juga memengaruhi disiplin ilmu lain seperti psikologi kognitif, ilmu komputer, terutama dalam bidang kecerdasan buatan dan representasi pengetahuan, sosiologi pengetahuan, dan studi ilmu pengetahuan dan teknologi, serta ilmu-ilmu lainnya. Jadi, meskipun akar pemikiran epistemologis dapat ditelusuri hingga filsafat Yunani kuno, epistemologi baru menjadi disiplin filsafat yang mapan dan sentral pada era filsafat modern, terutama melalui karya Descartes, Locke dan Kant. Pemikiran filsuf tersebut menetapkan kerangka dan pertanyaan dasar yang terus diperdebatkan dan dikembangkan hingga saat ini. Ciri epistemologi filsafat Barat. Dalam memahami epistemologi filsafat Barat, sekurangnya terdapat 4 ciri epistemologi filsafat Barat yang telah disebutkan sebelumnya. Secara terbatas mari kita sorot lebih lanjut ke 4 ciri epistemologi filsafat Barat tersebut. 1. Penekanan pada akal dan pengalaman. Ciri ini menunjukkan bahwa, dalam tradisi filsafat Barat, akal dan pengalaman indrawi seringkali dianggap sebagai sumber utama atau fondasi penting bagi pengetahuan. Namun, perlu diingat adalah, terdapat perbedaan penekanan antara aliran yang satu dengan yang lain, atau kendati akal dan indera menjadi sumber pengetahuan, keduanya cenderung berbeda. Pandangan yang menekankan akal atau rasionalisme. Plato dengan teori forms atau idenya berpandangan bahwa, pengetahuan sejati tidak dapat diperoleh melalui indera yang menipu dan berubah-ubah, pengetahuan yang hakiki berasal dari akal budi yang mampu memahami forms atau ide-ide yang abadi dan universal. Dalam dialog Meno, Plato menunjukkan bahwa, pengetahuan tentang kebenaran matematika, misalnya, dapat dibangkitkan dari dalam diri melalui proses penalaran, bukan sekadar pengalaman. Selanjutnya, René Descartes dengan cogito ergo sum, aku berpikir maka aku ada, Descartes menjadikan akal sebagai titik awal kepastian pengetahuan. Descartes percaya bahwa, terdapat ide-ide bawaan, seperti Tuhan, substansi, dan prinsip-prinsip logika yang sudah tertanam dalam akal sejak lahir dan menjadi dasar pengetahuan yang jelas dan pasti. Metode keraguan sistematisnya pun merupakan upaya untuk menguji segala keyakinan berdasarkan akal. Sedangkan rasionalis Wilhelm Leibniz, menekankan peran kebenaran akal, truth of reason, bersifat niscaya dan dapat diketahui melalui analisis logis, berbeda dengan kebenaran fakta, truth of fact, yang bergantung pada pengalaman kontingen. Pandangan yang menekankan pengalaman adalah aliran empirisme. John Locke dalam esai Concerning Human Understanding menyatakan bahwa, pikiran manusia saat lahir adalah tabula rasa atau lembaran kosong, kemudian diisi oleh pengalaman indrawi. Locke membagi pengalaman menjadi dua jenis, sensasi dan refleksi. Sensasi merupakan pengalaman dari objek eksternal melalui indera dan refleksi adalah pengalaman internal tentang operasi pikiran kita sendiri. Kendati demikian, seluruh pengetahuan menurut Locke, pada akhirnya dapat ditelusuri kembali pada pengalaman. Kemudian Berkeley mengembangkan idealisme subjektif radikal, di mana Berkeley berpendapat bahwa, keberadaan suatu objek bergantung pada persepsi. Bagi Berkeley, pengalaman indrawi adalah satu-satunya realitas yang dapat kita ketahui secara langsung. Sementara, David Hume, lebih skeptis, Hume menekankan pentingnya kesan, sebagai data indrawi langsung dan ide sebagai salinan yang lemah dari kesan. 2. Pencarian kepastian dan kebenaran. Sejak zaman Yunani kuno, filsafat Barat memiliki kerinduan untuk menemukan pengetahuan yang pasti dan dapat diandalkan, serta untuk membedakan antara kebenaran dan kesalahan. Plato mencari kepastian dalam dunia ide yang dianggapnya abadi dan tidak berubah, berbeda dengan dunia indrawi yang penuh ilusi. Pengetahuan sejati adalah pengetahuan tentang ide. Descartes juga termotivasi oleh pencarian kepastian di tengah keraguan filosofis dan ilmiah pada masanya.
di mana Descartes berusaha membangun sistem pengetahuan yang kokoh berdasarkan fondasi yang tidak meragukan, yaitu keberadaan dirinya sebagai subjek yang berpikir. Sementara Immanuel Kant mengakui peran pengalaman dan akal dalam mencari kepastian dan kebenaran. Kant memunculkan konsep tentang kategori-kategori pemahaman dan bentuk-bentuk intuisi seperti ruang dan waktu sebagai upaya untuk menjelaskan bagaimana akal memberikan kepastian pada pengalaman. 3. Sikap kritis dan skeptis. Tradisi filsafat barat ditandai dengan sikap kritis terhadap klaim-klaim pengetahuan dan kesediaan untuk mempertanyakan asumsi-asumsi yang mendasarinya. Skeptisisme bahkan menjadi aliran pemikiran tersendiri yang secara aktif meragukan kemungkinan adanya pengetahuan yang pasti. Kaum sofis pada zaman Yunani kuno, seperti Protagoras, mengajukan pandangan relativisme yang menyatakan bahwa kebenaran bersifat subjektif dan bergantung pada individu dan budaya. Pandangan ini memicu perdebatan filosofis yang mendorong pemikiran kritis tentang hakikat kebenaran. Selanjutnya ada Pyrrho, merupakan tokoh utama skeptisisme Yunani yang menganjurkan konsep epoche, atau penangguhan penilaian, karena Pyrrho berpandangan bahwa terdapat ketidakmungkinan mencapai kepastian. Sementara David Hume dengan analisisnya terhadap induksi dan kausalitas menunjukkan keterbatasan akal dalam memberikan jaminan kepastian tentang masa depan berdasarkan pengalaman masa lalu. Sehingga, skeptisisme Hume menjadi tantangan serius bagi klaim pengetahuan empiris. Kendati demikian, sikap kritis dan skeptis ini dalam filsafat modern dan kontemporer terus dipertahankan melalui berbagai bentuk analisis filosofis, termasuk dekonstruksi dan kritik terhadap ideologi. 4. Pluralitas aliran pemikiran. Sejarah epistemologi barat bukanlah monolitik, melainkan ditandai oleh keberagaman aliran pemikiran yang seringkali memiliki pandangan yang berbeda, bahkan bertentangan, dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang pengetahuan, seperti misalnya perdebatan abadi antara rasionalisme dan empirisme merupakan contoh utama pluralitas pemikiran yang membentuk epistemologi barat. Selanjutnya penambahan pluralitas, ditandai dengan aliran kritisisme oleh kritisisme Kant sebagai upaya mengatasi dikotomi antara rasionalisme dan empirisme, tetapi kemudian melahirkan berbagai interpretasi dan perkembangan lebih lanjut. Berikutnya, mulai dari abad modern sampai kontemporer, terus bermunculan paham epistemologi dalam tradisi filsafat barat, seperti paham pragmatisme dengan fokus pada konsekuensi praktis pengetahuan, positivisme logis dengan penekanan pada verifikasi empiris, eksistensialisme dengan perhatian pada pengalaman subjektif, dan berbagai aliran kontemporer lainnya menunjukkan dinamika dan pluralitas dalam epistemologi barat. Kendati demikian, perlu dicatat bahwa pluralitas ini bukan berarti kebingungan, melainkan mencerminkan upaya berkelanjutan untuk memahami kompleksitas pengetahuan dari berbagai sudut pandang dan dengan menggunakan metode yang berbeda. Perdebatan dan perbedaan pandangan inilah yang justru mendorong perkembangan epistemologi filsafat barat. Aliran utama epistemologi filsafat barat. Setelah memahami sejarah epistemologi dan ciri utama epistemologi filsafat barat, guna membangun pemahaman yang komprehensif, ada baiknya kita soroti juga bagaimana pandangan dari berbagai aliran utama dalam epistemologi barat tersebut. Untuk itu, mari kita telah bagaimana aliran utama dalam epistemologi filsafat barat beserta pandangan tokoh-tokoh kuncinya. 1. Rasionalisme. Inti gagasan rasionalisme adalah menetapkan akal sebagai sumber pengetahuan, atau setidaknya, merupakan sumber pengetahuan yang paling andal dan superior. Pengetahuan yang sejati bersifat universal, niscaya, dan dapat diketahui melalui intuisi intelektual atau deduksi logis, bukan semata-mata melalui pengalaman indrawi yang dianggap terbatas dan menipu. Tokoh kunci dan pandangan rasionalisme. Plato abad ke-5 hingga ke-4 sebelum Masehi. Dalam teori ide, Plato membedakan antara dunia indrawi yang fana dan berubah-ubah dengan dunia ide yang abadi dan sempurna. Pengetahuan sejati adalah pengetahuan tentang ide seperti keadilan, kebaikan, dan kebenaran, yang hanya dapat diakses oleh akal budi. Dialog Meno mengilustrasikan bagaimana pengetahuan tentang geometri dapat diingat kembali oleh seorang melalui penuntunan pertanyaan, menunjukkan bahwa pengetahuan sudah laten dalam akal. René Descartes tahun 1596 sampai tahun 1650. Descartes mencari fondasi pengetahuan yang pasti melalui metode keraguan sistematis.
Descartes sampai pada kesimpulan cogito, ergo sum, aku berpikir, maka aku ada, sebagai kebenaran pertama yang tidak dapat diragukan. Descartes percaya pada adanya ide-ide bawaan yang ditanamkan Tuhan dalam akal sejak lahir, seperti ide tentang Tuhan, substansi, dan prinsip-prinsip matematika, di mana Descartes berpandangan bahwa pengetahuan yang jelas dan terpilah diperoleh melalui intuisi intelektual dan deduksi logis. Wilhelm Leibniz tahun 1646 sampai tahun 1716. Leibniz setuju dengan Descartes tentang pentingnya ide-ide bawaan dan akal. Leibniz membedakan antara kebenaran akal yang bersifat niscaya dan dapat dibuktikan secara logis, seperti 2 plus 2 sama dengan 4, prinsip non-kontradiksi, dengan kebenaran fakta yang bersifat kontingen dan bergantung pada pengalaman. Leibniz juga mengembangkan konsep monad dan harmoni prastabil untuk menjelaskan hubungan antara substansi dan pengetahuan. Baruch Spinoza tahun 1632 sampai tahun 1677. Spinoza mengembangkan sistem metafisika rasionalistik yang ketat dalam karyanya Ethics. Spinoza berpendapat bahwa segala sesuatu adalah substansi tunggal, yaitu Tuhan atau alam, dan pengetahuan sejati diperoleh melalui pemahaman intelektual tentang struktur rasional dari realitas ini melalui deduksi logis dari aksioma-aksioma. 2. Empirisme. Inti gagasan empirisme adalah menyatakan pengalaman indrawi sebagai satu-satunya atau sumber utama pengetahuan. Pikiran manusia dianggap sebagai tabula rasa atau lembaran kosong saat lahir, dan pengetahuan diperoleh melalui sensasi dan refleksi. Sensasi ialah pengalaman dari objek eksternal, dan refleksi pengalaman internal tentang operasi pikiran. Empirisme menekankan observasi dan eksperimen sebagai metode untuk memperoleh pengetahuan tentang dunia. Tokoh kunci dan pandangan empirisme. John Locke tahun 1632 sampai tahun 1704. Dalam esai Concerning Human Understanding, Locke secara sistematis membantah doktrin ide-ide bawaan. Ia berpendapat bahwa semua ide berasal dari pengalaman, baik melalui sensasi maupun refleksi. Locke membagi ide menjadi ide-ide sederhana yang tidak dapat dipecah lagi dan ide-ide kompleks yang dibentuk oleh pikiran dari ide-ide sederhana. Locke juga membahas kualitas primer atau sifat-sifat inheren objek seperti bentuk dan ukuran, dan kualitas sekunder yaitu sifat-sifat yang bergantung pada persepsi seperti warna dan rasa. George Berkeley tahun 1685 sampai tahun 1753. Berkeley mengembangkan idealisme subjektif yang radikal. Ia berpendapat bahwa SCST percipi, atau menjadi adalah dipersepsikan. Bagi Berkeley, realitas eksternal tidak ada secara independen dari pikiran yang mempersepsinya. Pengetahuan manusia terbatas pada ide-ide yang diperoleh melalui indera dan refleksi. Tuhan berperan penting dalam menjaga koherensi pengalaman. David Hume tahun 1711 sampai tahun 1776. Hume adalah seorang empiris yang lebih skeptis. Ia membagi persepsi mental menjadi kesan yang kuat dari pengalaman langsung, dan ide merupakan salinan lemah dari kesan. Hume mempertanyakan dasar rasional untuk keyakinan manusia tentang hubungan sebab-akibat, induksi, dan keberadaan substansi eksternal atau diri yang persisten. Ia berpendapat bahwa keyakinan ini didasarkan pada kebiasaan dan asosiasi ide, bukan pada pemahaman rasional yang niscaya. 3. Kritisisme. Inti gagasan kritisisme yang dipelopori oleh Immanuel Kant adalah berusaha menjembatani jurang antara rasionalisme dan empirisme. Kant berpendapat bahwa pengetahuan adalah hasil kerjasama antara pengalaman indrawi dan struktur kognitif bawaan akal. Akal aktif mengatur dan menginterpretasikan data indrawi melalui kategori-kategori pemahaman dan bentuk-bentuk intuisi, sehingga menghasilkan pengetahuan yang terstruktur dan bermakna. Immanuel Kant tahun 1724 sampai tahun 1804 dalam karyanya yang monumental, Critique of Pure Reason, melakukan revolusi Kopernikus dalam filsafat, di mana Kant berbalik dari pandangan bahwa pikiran menyesuaikan diri dengan objek, menjadi objek menyesuaikan diri dengan struktur pikiran. Kant membedakan antara fenomena atau gejala yang dialami dengan noumena, atau benda dalam dirinya yang tidak dapat diakses secara langsung, di mana menurut Kant, pengetahuan manusia terbatas pada dunia fenomenal yang dibentuk oleh kategori-kategori akal dan bentuk-bentuk intuisi. 4. Pragmatisme.
Inti gagasan pragmatisme adalah menekankan pada nilai praktis dan konsekuensi dari suatu keyakinan sebagai ukuran kebenarannya, di mana suatu keyakinan dianggap benar jika ia berhasil dalam praktik, memecahkan masalah, atau membawa hasil yang bermanfaat. Pragmatisme menolak pandangan bahwa kebenaran adalah korespondensi dengan realitas eksternal yang statis dan menekankan pada sifat dinamis dan kontekstual dari pengetahuan. Tokoh kunci dan pandangan pragmatisme. Charles Sanders Peirce tahun 1839 sampai tahun 1914. Peirce dianggap sebagai pendiri pragmatisme. Ia menekankan pentingnya metode ilmiah dan pengujian hipotesis dalam memperoleh pengetahuan. Bagi Peirce, makna suatu konsep terletak pada konsekuensi praktis yang dapat diverifikasi. Konsep kebenaran terkait dengan hasil akhir dari penyelidikan yang berkelanjutan oleh komunitas ilmuwan. William James tahun 1842 sampai tahun 1910. James mengembangkan pandangan pragmatisme yang lebih berfokus pada pengalaman individu dan kegunaan praktis keyakinan dalam kehidupan sehari-hari. Kebenaran suatu ide dinilai berdasarkan apakah ide tersebut berhasil, memuaskan, atau bermanfaat bagi individu. John Dewey tahun 1859 sampai tahun 1952. Dewey mengembangkan konsep instrumentalisme atau empirisme eksperimental, yaitu konsep yang melihat pemikiran dan pengetahuan sebagai alat untuk memecahkan masalah dan beradaptasi dengan lingkungan. Dewey menekankan peran aktif manusia dalam berinteraksi dengan dunia dan bagaimana pengetahuan tumbuh melalui pengalaman dan refleksi. 5. Positivisme dan positivisme logis. Inti gagasan positivisme adalah menekankan pada pengetahuan yang didasarkan pada observasi empiris dan verifikasi ilmiah. Metafisika dan klaim-klaim yang tidak dapat diuji secara empiris dianggap tidak bermakna. Positivisme logis, yang berkembang pada awal abad ke-20, menambahkan penekanan pada logika dan bahasa dalam analisis pengetahuan ilmiah. Aliran ini berusaha untuk membangun filsafat ilmu yang ketat berdasarkan prinsip-prinsip logika dan verifikasi empiris. Tokoh kunci dan pandangan positivisme. Auguste Comte tahun 1798 sampai tahun 1857. Comte, seorang sosiolog dan filsuf Prancis, dianggap sebagai pendiri positivisme. Ia mengajukan hukum 3 tahap perkembangan intelektual manusia, yaitu teologis, metafisis, dan positif. Pada tahap positif, penjelasan didasarkan pada observasi empiris dan penemuan hukum-hukum ilmiah. Lingkaran Wina merupakan kelompok filsuf dan ilmuwan pada awal abad ke-20 yang mengembangkan positivisme logis. Tokoh-tokohnya antara lain adalah Moritz Schlick, Rudolf Carnap, dan A. J. Ayer. Mereka mengajukan prinsip verifikasi, yang menyatakan bahwa suatu pernyataan bermakna jika dapat diverifikasi secara empiris, atau merupakan kebenaran analitik. Metafisika, etika normatif, dan teologi dianggap tidak bermakna karena tidak dapat diverifikasi secara empiris, oleh sebab itulah memasuki abad ke-20 metafisika dalam dunia barat tidak begitu eksis. 6. Skeptisisme. Skeptisisme merupakan pandangan filosofis yang meragukan atau menolak kemungkinan adanya pengetahuan yang pasti. Berbagai bentuk skeptisisme, mulai dari skeptisisme global yang meragukan semua klaim pengetahuan hingga skeptisisme yang lebih terbatas yang meragukan pengetahuan tentang bidang tertentu. Tokoh kunci dan pandangan skeptisisme. Pyrrho, abad ke-4 hingga ke-3 sebelum Masehi. Pyrrho merupakan pendiri aliran skeptisisme Pyrrhonian. Pyrrho mengajukan konsep epoche atau penangguhan penilaian sebagai respons terhadap ketidakmungkinan mencapai kepastian tentang hakikat realitas. Tujuan skeptisisme Pyrrhonian adalah mencapai ataraksia, yaitu ketenangan jiwa melalui pengakuan ketidaktahuan. Sextus Empiricus, abad ke-2 hingga ke-3 Masehi. Sextus merupakan skeptis Pyrrhonian yang menulis karya-karya penting yang merangkum argumen skeptis melawan berbagai klaim dogmatis. Ia mengajukan 10 tropi atau argumen-argumen yang menunjukkan relativitas dan ketidakpastian persepsi dan opini. Michel de Montaigne abad ke-16. Michel merupakan seorang esais Prancis yang mengeksplorasi tema-tema skeptisisme dalam esais, di mana ia menekankan keterbatasan akal manusia dan keragaman pendapat. David Hume tahun 1711 sampai tahun 1776.
Meskipun seorang empiris, Ham mengembangkan argumen-argumen skeptis yang signifikan, terutama terhadap induksi dan kausalitas, di mana Ham berpandangan bahwa keyakinan tentang hubungan sebab akibat dan prediksi masa depan berdasarkan pengalaman masa lalu tidak memiliki dasar rasional yang kuat, melainkan didasarkan pada kebiasaan psikologis. 7. Konstruktivisme. Konstruktivisme berpandangan bahwa pengetahuan tidak diterima secara pasif dari dunia, melainkan dibangun secara aktif oleh individu melalui interaksi mereka dengan lingkungan dan melalui proses interpretasi dan internalisasi pengalaman. Pengetahuan bersifat subjektif dan bergantung pada perspektif dan kerangka konseptual individu. Tokoh kunci dan pandangan konstruktif. Jean Piaget tahun 1896 sampai tahun 1980. Piaget merupakan seorang psikolog yang teorinya tentang perkembangan kognitif anak-anak memiliki pengaruh besar pada konstruktivisme epistemologis. Piaget menekankan bagaimana anak-anak secara aktif membangun pemahaman tentang dunia melalui proses asimilasi dan akomodasi. Lev Vygotsky tahun 1896 sampai tahun 1934 merupakan psikolog Soviet yang mengembangkan teori konstruktivisme sosial. Lev menekankan peran interaksi sosial dan budaya dalam pembentukan pengetahuan individu. Konsep zone of proximal development dan scaffolding-nya, Lev menyoroti bagaimana bimbingan sosial memfasilitasi pembelajaran dan konstruksi pengetahuan. Ernst von Glasersfeld tahun 1917 sampai tahun 2010 merupakan tokoh penting dalam konstruktivisme radikal, di mana ia berpandangan bahwa pengetahuan tidak mencerminkan realitas nyata, tetapi merupakan konstruksi yang layak dan memungkinkan untuk berfungsi secara efektif dalam pengalaman. Terlepas dari itu, tentu saja masih banyak pandangan epistemologi filsafat barat lainnya, namun secara garis besar, aliran-aliran yang telah kita soroti tersebut merupakan aliran utama dalam epistemologi filsafat barat. Setiap aliran memiliki nuansa dan variasi internal, serta telah mengalami perkembangan dan kritik lebih lanjut oleh para filsuf setelah tokoh-tokoh kunci ini. Memahami aliran-aliran ini penting untuk menavigasi lanskap pemikiran tentang pengetahuan dalam tradisi Barat. Selanjutnya dalam melengkapi bangunan epistemologi filsafat Barat ini, mari kita soroti juga bagaimana kritikan padanya. Kritikan epistemologi filsafat Barat. Epistemologi filsafat Barat yang kaya dan berpengaruh, bagaimanapun tidak luput dari berbagai kritik, baik dari tradisi filsafat Barat itu sendiri maupun dari perspektif di luar tradisi tersebut. Secara umum ada 6 poin kritikan epistemologi filsafat Barat, seperti kritikan terhadap fundasionalisme dan pencari kepastian, dikotomi akal dan pengalaman, objektivitas dan netralitas serta lain sebagainya. Mari kita lihat beberapa poin kritikan epistemologi filsafat Barat dalam saluran ini. 1. Kritik terhadap fundasionalisme dan pencarian kepastian. Kaum skeptisisme, seperti yang telah kita bahas, merupakan kritik inheren terhadap upaya fundasionalisme atau mencari dasar pengetahuan yang tidak meragukan. Tokoh-tokoh seperti Ham dengan kritiknya terhadap induksi dan kausalitas, serta skeptisisme global yang meragukan kemampuan manusia untuk mengetahui apapun dengan pasti, sehingga dapat dikatakan kaum skeptis menantang asumsi bahwa pengetahuan yang pasti dapat dicapai. Selanjutnya terkait relativisme dan historisisme, di mana pemikir seperti Thomas Kuhn dan para penganut historisisme lainnya berpendapat bahwa standar kebenaran dan rasionalitas berubah seiring waktu dan konteks sejarah. Ini menantang gagasan tentang kebenaran universal dan abadi yang sering dicari dalam epistemologi Barat. Lain sisi muncul paham anti-foundasionalisme, yaitu aliran seperti koherentisme yang menekankan pada koherensi keyakinan sebagai pembenaran dan reliabilisme yang menekankan pada proses yang dapat diandalkan dalam menghasilkan keyakinan yang benar, muncul sebagai kritik terhadap fundasionalisme dengan menawarkan alternatif tentang bagaimana pengetahuan dibenarkan tanpa harus memiliki fondasi yang tidak tergoyahkan. 2. Kritik terhadap dikotomi akal dan pengalaman. Filsuf pragmatisme, seperti Dewey, mengkritik pemisahan yang tajam antara akal dan pengalaman. Dewey berpendapat bahwa pemikiran dan pengetahuan selalu tertanam dalam pengalaman dan bertujuan untuk memecahkan masalah praktis, di mana akal bukanlah fakultas yang terpisah, melainkan alat untuk berinteraksi secara cerdas dengan lingkungan.
Kemudian kritik terhadap dikotomi akal dan pengalaman muncul dari analisa dari tubuh dan kognisi terwujud. Ini menekankan peran tubuh dan interaksi sensori motor dalam pembentukan kognisi dan pengetahuan, di mana pengetahuan tidak hanya ada di dalam pikiran sebagai representasi abstrak, tetapi juga terwujud dalam tindakan dan interaksi manusia dengan dunia. Lain sisi juga hadir kritik dari epistemologi feminis. Beberapa epistemolog feminis mengkritik bias maskulin dalam epistemologi tradisional yang seringkali mengutamakan akal dan objektivitas abstrak, sambil meremehkan peran emosi, intuisi, dan pengetahuan yang diperoleh melalui pengalaman subjektif dan relasional. 3. Kritik terhadap objektivitas dan netralitas. Dalam hal ini dapat disebutkan bahwa, pengetahuan tidak pernah sepenuhnya objektif dan netral. Nilai-nilai, asumsi budaya, dan perspektif sosial mempengaruhi apa yang dianggap sebagai pengetahuan, bagaimana penelitian dilakukan, dan bagaimana hasilnya diinterpretasikan. Dan epistemolog feminis dan kelompok studi ilmu pengetahuan dan teknologi seringkali menyoroti pengaruh ini. Kritikan epistemologi filsafat barat lainnya terkait objektivitas dan netralitas adalah tentang pengetahuan yang bersituasi, di mana Donna Haraway mengajukan konsep pengetahuan yang bersituasi, yaitu konsep yang menekankan bahwa, semua pengetahuan diproduksi dari perspektif tertentu dan tidak ada pandangan Tuhan yang sepenuhnya objektif. 4. Kritik terhadap individualisme epistemologis. Hal ini dapat disorot dari epistemologi tradisional yang seringkali berfokus pada individu sebagai subjek pengetahuan. Namun, beberapa kritikus menekankan peran penting komunitas dalam pembentukan, pemeliharaan, dan validasi pengetahuan. Norma-norma sosial, praktik-praktik kolektif, dan pembagian kerja kognitif mempengaruhi apa yang diketahui dan bagaimana mengetahuinya. 5. Kritik terhadap reduksionisme dan fragmentasi. Perkembangan ilmu pengetahuan barat yang sangat terspesialisasi terkadang dikritik karena menghasilkan pengetahuan yang terfragmentasi dan kehilangan pandangan holistik tentang realitas. Epistemologi yang mendukung pandangan ini juga dapat dituduh melakukan reduksi kompleksitas menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. 6. Kritik dari perspektif non-barat. Kita sebut saja dari epistemologi Islam, misalnya, memiliki asumsi metafisik dan ontologis yang berbeda dari tradisi barat, seperti peran wahyu sebagai sumber pengetahuan. Kritik dari perspektif non-barat seringkali menyoroti bias barat dalam mendefinisikan pengetahuan dan mengabaikan atau meremehkan cara-cara kerja wahyu dan intuisi. Tradisi filsafat non-barat cenderung memberikan penekanan yang berbeda pada intuisi, pengalaman spiritual, atau kebijaksanaan tradisional sebagai sumber pengetahuan yang valid. Juga didapati bahwa, beberapa kritikus dari perspektif non-barat menyoroti konsekuensi sosial dan etis dari epistemologi barat yang dianggap terlalu individualistis, materialistis, atau eksploitatif terhadap alam. Kendati demikian, penting untuk dicatat bahwa, kritik-kritik ini tidak selalu berarti penolakan total terhadap epistemologi filsafat barat. Sebaliknya, kritik seringkali berfungsi sebagai pendorong untuk refleksi diri, perbaikan, dan pengembangan perspektif epistemologis yang lebih inklusif dan komprehensif. Banyak dari kritik ini telah memicu munculnya aliran-aliran baru dalam epistemologi barat yang berusaha mengatasi keterbatasan-keterbatasan yang diidentifikasi. Kawan-kawan sekalian, demikianlah gambaran umum tentang epistemologi filsafat barat yang dapat kita soroti dalam saluran kali ini, mulai dari sejarah singkat, ciri, aliran utama sampai kepada kritikan. Maka selesailah muatan saluran kita kali ini. Bagaimana, apakah kawan-kawan semua menyenangi filsafat? Semoga bermanfaat dan terima kasih.